Puji Tuhan, Shalom. Hari ini firman Tuhan saya beri tema setengah hati. Itu tema firman Tuhan buat kita semua. Saat ini kita lihat Alkitab Matius pasal 19. Matius pasal 19 mulai ayatnya ke-16 sudah ada di depan. Mari lihat ke depan, kita baca bersama. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, maka ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Sampai di situ aja pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Pertanyaannya, mengapa setengah hati? Ini yang perlu kita renungkan bersama pada hari ini, karena tanpa disadari banyak orang terjebak dalam pengiringan setengah hati, atau pengiringan yang tanggung-tanggung, atau pengiringan yang kurang sungguh-sungguh. Banyak orang percaya terjebak di situasi ini. Dan tentu Alkitab akan memberikan bukti-bukti. Seperti apa bukti dan contoh dari orang yang mengiring Tuhan setengah hati. Kita lihat Alkitab yang sudah diperdengarkan kepada kita. Apa katanya di situ? Mengapa ada orang yang mengiring Tuhan setengah hati? Alasan yang pertama, karena melakukan sebatas kewajiban. Mengapa setengah hati? Melakukannya karena kewajiban. Kalau dia orang beragama, agama apapun dia, maka pengikutnya itu punya kewajiban terhadap apa yang dipercayai. Demikian juga kekristenan, ada kewajiban dari orang percaya, dari orang Kristen kepada Tuhan yang disembahnya. Dan kewajiban inilah yang banyak menjebak orang-orang percaya. Kewajiban inilah yang banyak menjebak anak-anak Tuhan, sehingga mereka kalau merasa sudah melakukan kewajibannya, mereka sudah merasa rohani, mereka sudah merasa orang baik, mereka sudah merasa dekat dengan Tuhan. Ketika kewajibannya mereka lakukan, mereka lupa bahwa bukan kewajiban yang paling utama. Yang paling utama adalah mencintai Tuhan. Haleluya. Bukan kewajibannya yang paling pertama. Yang paling pertama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Bersama kata-kata. Amin.
ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Ada benahura. Loh, bahasa Batak bilang itu, ada benahura. Apalagi yang masih kurang. Dia merasa sudah orang yang baik. Dia merasa sudah orang yang rohani. Dia merasa sudah orang yang bertanggung jawab dalam aturan agama yang dianutnya. Sehingga dia dengan lantang berkata kepada Yesus, apalagi yang masih kurang. Jadi jangan lakukan ritual agamamu karena kewajiban. Kalau engkau melakukannya karena kewajiban, cepat atau lambat engkau akan bosan. Jika karena kewajiban, cepat atau lambat kita akan jenuh. Ketika doamu tidak dijawab, kau akan jenuh. Kenapa? Karena engkau melakukannya karena kewajiban. Ketika masalahmu tak kunjung selesai, engkau akan jenuh, engkau akan bosan. Kenapa? Karena engkau melakukan aturan agamamu, aturan kepercayaanmu sebatas kewajiban. Tapi kalau engkau melakukannya karena dasar engkau mengasihi Tuhan, maka semakin berat masalahmu, semakin sulit hidupmu, engkau akan semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara bisa mengerti hari ini mana perbedaan kewajiban dan mana perbedaan kasih kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah absen dalam kebaktian. Tapi orang yang melakukan kewajiban, dia akan sering absen dalam kebaktian. Karena menurut dia masih ada hari esok kebaktian, masih ada hari minggu depan, masih bisa bulan depan, masih bisa hari Natal, masih ada waktu yang lain. Itu kalau orang yang melakukannya sebatas kewajiban. Tapi kalau orang yang melakukannya karena cinta sama Tuhan, sekali aja dia bolos, sekali aja dia absen, dia akan merasa bersalah. Kenapa? Karena dia tidak menjumpai Tuhan yang sudah menanti dia di bait kudusnya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mengerti hari ini bahwa kekristenan ini bukan upacara agama, kekristenan ini bukan kewajiban agama, tapi kekristenan ini adalah pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Tuhan, di mana kasih kita semakin terpupuk, semakin besar, sehingga apa kata Yohanes pasal yang ketiga ayat 30, engkau akan semakin besar dan aku semakin kecil. Itu kalau orang yang cinta Tuhan. Tapi kalau orang yang melakukan sebatas kewajiban, hidupnya akan rata, sama saja, sama dari tahun ke tahun, sama dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan. Yang penting masih kebaktian 2 kali setahun, 3 kali setahun, menunjukkan nongol muka ke gereja, mau datang absen. Ini loh aku masih jemaat GBI kasih karunia, supaya nanti kalau aku mati, Pak Pendeta tidak keberatan mengubur aku. Tujuannya hanya itu aja, datang 2 kali setahun. Semoga kita tidak begitu. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau kita cinta sama Tuhan, maka ibadah itu menjadi kesukaan. Haleluya. Kalau kita cinta sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini, membaca Alkitab menjadi sebuah kesukaan. Haleluya. Saya sudah masuk yang ke-21 kali. Saya sudah masuk di kitab Imamat, Kejadian, Keluaran, Imamat. Saya sudah masuk di Imamat yang ke-21 kali. Saya tidak pernah berhenti baca Alkitab 1 hari pun. Kenapa? Karena saya tahu tanggung jawabku kepada Tuhan yang percaya. Haleluya. Bukan karena kewajiban, tapi karena saya mengasihi Tuhan dan saya mau belajar mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam. Di mana kita belajar? Di kebenaran ini. Haleluya. Di mana kita belajar? Di sini. Dalam saat teduh pribadi, dalam doa, dalam dengar firman Tuhan. Bisa kita duduk di sekolah, tapi tidak semua punya kesempatan duduk di sekolah. Dan karena itu duduk di rumah, belajar, ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Katakan amin. Kenapa? Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan kalau jarang dekat Dia? Biar engkau yang jawab sendiri. Haleluya. Bagaimana mau menyenangkan hati Tuhan kalau malas baca Alkitab? Bagaimana mau menyenangkan Tuhan kalau tidak taat kepada kebenaran? Jawablah sendiri di dalam hatimu hari ini. Makanya khotbah saya minggu kemarin, banyak orang Kristen yang ngepeng sama Tuhan. Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi bohong. Gitu. Tuhan, aku cinta padamu, tapi bohong. Tuhan, aku mau taat firman-Mu, aku mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam hati kecilnya, tapi bohong. Itu namanya ngepeng. Haleluya. Biar kita nggak begitu. Gak ada yang amin. Biar kita nggak begitu. Haleluya. Kita harus asli hari ini. Kristenmu harus ori hari ini. Jangan yang KW. Katakan amin. Haleluya. Jika kita melakukannya karena kerinduan dan kehausan akan Tuhan, maka kita merasa kurang dan mau terus belajar. Katakan amin. Selalu merasa kurang, sehingga kalau mendengar ada persekutuan, kita itu semangat. Tapi kalau orang yang melakukannya karena kewajiban, persekutuan lagi, kebaktian lagi, besok hari Minggu lagi, cepat kali hari Minggu ini, minggu lagi, persembahan lagi, itu karena kewajiban. Kalau orang yang haus akan Tuhan, maunya setiap hari Minggu. Saudara mau itu? Itu kalau orang yang haus itu akan Tuhan, maunya setiap hari Minggu. Kenapa? Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hari aja sangat berharga, apalagi kalau tiap hari waktumu bagi Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita mengerti hari ini, cinta itu harus dipupuk dengan Tuhan, bukan dibiarkan. Tanaman saja yang dibiarkan, dia akan layu dan tidak akan berhasil. Itulah masalah. Jadi jangan kita ngepret. Aku cinta Yesus, dipokong. Haleluya. Biarlah kita bilang, aku mau cinta Yesus betul dari hati kita dan menuruti firman Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia menuruti firman Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, mengapa setengah hati salah fokus? Ayat 21, kata Yesus, kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Saudara mau sempurna? Haleluya. Ini kerinduan setiap gereja Tuhan itu mau sempurna. Tapi orang kaya tidak mau sempurna. Menurut saudara dia itu pintar atau bodoh? Tuhan sudah menawarkan, kalau engkau mau sempurna, juallah seluruh hartamu, bagi kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Saudara mau punya harta di surga? Mau harta di surga sedikit atau banyak? Haleluya. Setelah kau beroleh harta di surga, kata Yesus, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini pertanyaan. Saudara renungkan dan jawab di hati. Jika engkau yang jadi orang kaya itu, apa sikap?
Sekarang bayangkan dulu orang Persidamanit, bayangkan dulu Tokan itu semua milikmu, bukan milik pemerintah. Tokan itu milikmu pribadi, sertifikatnya hak milikmu. Bayangkan dulu itu, seluas begitu bisa bikin lapangan sepak bola. Bayangkan dulu kau punya itu, tiba-tiba kau harus rela jual untuk pekerjaan Tuhan. Berat kali itu pekerjaan. Itulah masalah. Berat enggak? Kalau tidak berat, Pak. Hah? Kalau menurut Tuhan tidak berat. Kalau menurut Tuhan tidak berat. Amin. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kau kasih 100, Tuhan kasih 100. Itulah masalah. Kita bukan judi, kita bukan berjudi sama Tuhan. Tapi Tuhan hanya mau tuntut dari kita ketaatan kita kepada Dia. Haleluya. Ingat, Tuhan tak pernah berhutang. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya mujizat. Tetapi kan orang yang salah fokus, ketika fokusnya bukan ke Tuhan, maka uangnya akan berat dikeluarkan. Itu apa salah? Kalau fokusnya bukan kepada Tuhan, maka hartanya berat untuk dikeluarkan. Tapi kalau fokusnya ke Tuhan, maka hartanya menjadi tidak bernilai lagi. Dan ketika Tuhan minta, semua ku beri, jangankan harta, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan, suka-sukamu Tuhan. Kalau suka-suka Tuhan sama kita, jangankan harta, nyawaku pun ku persembahkan buat Tuhan. Tapi orang kaya itu jangan prank sama Tuhan. Aku sudah buat ini, ABC, apalagi yang masih kurang. Begitu Tuhan tunjuk ini kekuranganmu, dia langsung mundur pelan-pelan. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jangan pikir orang miskin tidak banyak terjebak dengan ini. Haleluya. Orang miskin itu apa hartanya yang paling banyak? Waktunya. Orang miskin hartanya yang paling mahal hidupnya, ya kan? Waktunya, hidupnya, tapi itu pun tidak diberi buat Tuhan. Kenapa? Hari Minggu dia mancing, hari Minggu dia ladang, hari Minggu dia kerja, dia lembur, dia dagang. Karena waktunya yang mahal itu tidak bisa diberi buat Tuhan, makanya dia gagal memilih Tuhan. Itulah masalah. Makanya jangan salah fokus. Katakan amin. Jangan salah fokus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kita tidak sedang ngeprank. Katakan amin. Bilang dulu, aku tidak sedang ngeprank sama Tuhan. Aku tidak sedang ngeprank sama Tuhan. Haleluya. Yang kuingin itu kan saja, kata lagu tadi yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Kepuasan jiwaku tak sebanding dengan permata. Saya baru ciptakan lagu lebih dari permata. Sudah saya upload di YouTube, saudara bisa buka. Dan hari Minggu nanti kita akan nyanyikan di sini. Lebih dari permata. Itu judulnya. Jadi kalau Tuhan lebih dari harta apapun, maka gak susah ketika Tuhan minta dari kita. Apapun yang Tuhan minta, kita gak berat untuk memberikannya. Betul gak sama? Haleluya. Ada Abraham, dia sangat kaya. Tetapi tahu saudara, kenapa bukan hartanya yang Tuhan minta? Padahal Abraham itu kaya. Ini orang kaya yang bodoh ini kan hartanya yang diminta kan? Hartanya yang diminta. Tapi Abraham bukan hartanya yang diminta Tuhan, anaknya yang diminta. Karena apa? Karena Tuhan tahu harta Abraham yang paling termahal itu bukan kambing dombanya dan harta asetnya, tapi harta yang paling mahal yang dimiliki oleh Abraham adalah anaknya Ishak. Karena anak itu diterima dari Tuhan pada umurnya 100 tahun. Jadi cintanya itu full sama anaknya. Dan Tuhan tahu ini akan jadi penghalang buat lu untuk mencintai kata Tuhan. Ku minta dulu, ku tes dulu hati. Itu
pikiran Tuhan. Itulah masalah. Diteslah. Dan ketika dites, Abraham gak negosiasi. Abraham bilang, Tuhan, tak bisa yang lain. Yang lain kayak Tuhan minta. Harta aku semua ambil deh, gak apa-apa deh. Yang penting aku jangan deh. Abraham gak nego, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau cinta sama Tuhan, apapun yang diminta Tuhan, gampang untuk kita persembahkan. Katakan amin. Tapi kalau gak cinta, jangankan hartamu, waktumu 2 jam aja mau kebaktian, berat kali kau kasih. Itulah masalah. Kalau gak cinta gitu, jangankan uangmu, hartamu, waktumu 2 jam aja Tuhan minta hari Minggu, berat kali kau hitung-hitung itu. Haleluya. Kalau Tuhan segalanya, apapun yang Tuhan minta, kita akan dengan enteng mempersembahkannya kepada Tuhan. Haleluya. Jangankan korban, jangankan uang, jangankan harta, nyawa ini pun milik Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Dan apa lagi? Tuhan aja karena cintanya sama kita dia rela mati kok. Itulah masalah. Haleluya. Tidak ada cinta yang lebih besar selain memberikan nyawanya buat kita. Masa kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Itulah masalah. Tapi tidak semua orang percaya mengerti hal ini. Dan banyak orang yang mengerti secara logika, tapi rohnya tidak mengerti. Makanya selalu hitung-hitungan sama Tuhan. Mengapa orang kaya ini gagal melakukannya? Karena fokus hidupnya sama. Tuhan tidaklah segalanya bagi orang kaya ini. Itu jawabannya. Tuhan tidaklah segalanya bagi orang kaya ini. Jadi kalau Tuhan segalanya bagi saudara, Tuhan segalanya bagi saya, terlalu mudah untuk melakukan apapun yang Tuhan suruh, meskipun berat. Itulah masalah. Haleluya. Saya sudah beberapa kali bilang sama saudara, dan saya akan bilang ulang hari ini. Orang yang menyumbang membantu pembangunan gereja kita ini, sampai hari ini orangnya belum pernah kutemukan. Belum pernah aku salaman sama orang yang menyumbang gereja ini, membangun pembangunan gereja ini. Belum pernah aku ketemu sama orangnya. Hanya dengan orang yang menjadi perantara, mediasi. Jadi kepada orang yang bersangkutan, yang membantu pembangunan ini, ratusan juta ini dikirim ke rekening saya untuk membangun gereja kita ini. Sampai sekarang orangnya belum pernah ku temukan, hanya untuk ngucapin terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Bilang itu aja pun gak ketemu sampai hari. Nomor teleponnya pun gak dikasih. Saudara bisa bayangkan? Itu kalau orang yang Tuhan segalanya baginya, gak perlu dia ucapan terima kasih, gak perlu dia pujian, gak perlu dia sanjungan dari orang. Karena apa? Karena dia tahu ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya dapat luka. Itulah masalah. Haleluya. Tetapi tangan kirinya tidak tahu. Ingatlah, Tuhan sangat tahu. Dan setiap taburan akan diperhitungkan Tuhan. Haleluya. Tapi kalau orang yang tidak menjadikan Tuhan segalanya, dia sumbang 1 juta aja, nanti minggu depan dia bilang, Pak, kok tidak diumumkan di mimbar Pak? Saya menyumbang Pak. Ucapan syukur dari keluarga si Toha misalnya begitu kan, 1 juta. Dia langsung begini. Kalau Mas Toha gak begitu, dia baik kali ya. Gak begitu, ini contoh. Kalau gak disebut namanya, hatinya menukik. Kalau begitu, aku gak mau sumbang lagi Pak. Kenapa? Nama aku gak disebut. Dia pengen namanya ditulis, dipampang di meja pengumuman. Orang yang menyumbang, Opung Sianu, Bapak Sianu, kalau disebut namanya, dia senang kali tuh. Apalagi kalau sampai dibuat prasasti. Orang yang
yang telah berjasa atas pembangunan gereja ini. Nama 1, 2, 3. Oh, bangga kali dia itu. Upahmu sudah kau terima di bumi ini. Sehingga Tuhan akan kasih upahmu. Itulah masalah. Itu fokus yang salah. Sehingga kita pengen kehormatan. Kita pengen dipuji sama orang. Karena kita berbuat baik. Sedikit kebaikan. Kita langsung pengen dicap orang sebagai orang baik. Padahal yang memberikan cap kita orang baik apa tidak adalah Tuhan. Amin. Karena kebaikan kita kepada manusia itu bisa menipu. Betul. Bisa menipu. Dan dunia ini sekarang penuh dengan tipu-tipu. Makanya dekat-dekatlah sama Tuhan. Katakan amin. Saya baru karang lagu itu, Corona belum berhenti. Ada 3 lagu saya tentang Corona. Kita bisa bayangkan Corona 3 bulan. Saya sudah ciptakan lagu 3 tentang Corona. Ini yang terakhir ini, Corona belum berhenti. Itu judulnya. Ayat terakhir bait terakhir itu, dunia ini penuh misteri. Minta Tuhan yang melindungi. Kenapa? Penuh misteri dunia ini. Orang sakit asam lambung dibilang Corona supaya dapat bantuan, supaya dapat uang. Lu pikir itu nggak perbuatan setan? Setan apa yang merasukimu? Kau tega memutarbalikkan hak. Haleluya. Tapi itu terjadi hanya supaya dapat kucuran dana dari pusat. Orang sakit lambungnya, orang DPD-nya. Corona, ini Corona. Sahun tadi apa di rapid test. Ngalir uang jalan, uang makan, uang jajan, betul nggak? Ngalir semua. Haleluya. Kalau sampai orang Kristen berbuat begini, saya nggak tahu lagi Tuhannya di kemana. Tapi faktanya terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Haleluya. Jadi banyak orang yang suka memancing di air keruh. Padahal tahu saudara, di air keruhnya sebenarnya banyak ikan. Kan begitu. Kalau baru hujan tuh, kali itu keruh, saudara mancing banyak lele di sini. Tapi dibuat itu menjadi istilah. Banyak orang, artinya di kesempatan-kesempatan yang sulit, banyak orang mengambil kesempatan untuk merogoh keuntungan. Itulah dunia yang akan segera lenyap. Makanya kita jangan bergaul dengan dunia. Jangan hidup dengan gaya dunia. Fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Fokus memperbaiki hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, sikap hati. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebenarnya mengapa disebut orang kaya sukar masuk surga? Bukan karena hartanya. Mengapa disebut orang kaya sukar masuk surga? Karena sikap hatinya yang salah. Haleluya. Jadi bukan orang kayanya yang sukar masuk surga. Sikap hati dari orang kaya itu yang salah di hadapan Tuhan, yang terpikat dengan harta, terpikat dengan uang, terpikat dengan kehormatan, sehingga Tuhan nomor sekian. Itu yang salah. Bukan hartanya yang salah. Betul nggak? Jadi yang salah itu sikap hati. Yang lebih repotnya itu udah miskin, sikap hatinya pun salah juga. Nggak tahu lagi kayak mana lagi Tuhan mau bela orang macam gitu. Betul nggak? Udah payah hidup, udah pas-pasan, sikap hidup, sikap hati salah pula. Ini harta dan mahal Abraham adalah anaknya. Karena sikap hati Abraham gak salah, gak terpikat, dia gak berhalakan uangnya, gak berhalakan anaknya, gak berhalakan keluarganya, tapi dia menjadikan Tuhan satu-satunya yang terbaik di hidupnya, pujaan hatinya, pujaan hidupnya. Sehingga Tuhan minta, nih gua kasih.
Betul nggak? Makanya Abraham, ketika Tuhan minta Abraham, persembahkan anakmu, Abraham nggak pulang lagi. Dia nggak diskusi lagi sama istri. Kalau dia diskusi sama istrinya, bisa terjadi perang dunia ketiga di keluarga ini. Betul apa salah? Rumah istrinya pasti istrinya begini, Abraham, dan tohong di nama Tuhan ini, nggak benar kawin yang berdua. Kenapa masa Tuhan minta? Tuhan yang kasih, Tuhan yang minta. Emang kita anak-anak diberikan sama Tuhan? Kan begitu kan? Akan terjadi perang. Dan Tuhan dan Abraham tahu itu. Kalau kasih tahu ini sama istriku, kami akan perang. Bisa-bisa nggak jadi. Sehingga Abraham diam-diam. Pagi-pagi dia ajak anaknya, sampai anaknya pun bingung. Pak, mana korbannya? Semua sudah ada sih, ada kayu bakar dan segala macam. Mana korbannya? Sambil mereka jalan menuju Gunung Moria, Abraham bilang begini, sabar, santai anakku, di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Pada waktu Abraham bilang begitu, saya percaya hatinya tersayat itu. Karena Abraham tahu tidak ada korban lain kecuali kau yang mau beri, karena kau yang diminta sama Tuhan. Kan begitu. Tapi karena cinta sama Tuhan, tidak boleh ada apapun yang menghalangi. Haleluya, haleluya. Kalau cinta sama Tuhan, tidak boleh apapun ada yang menghalangi supaya kau lulus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Abraham lulus. Biar semua kita hari ini lulus mengasihi Tuhan. Orang kaya ini tidak lulus. Padahal mungkin masih lebih kaya Abraham. Jadi kembali bukan soal hartanya, bukan soal kekayaannya, tapi soal sikap hati. Jadi kalau hati kita tertambah kepada harta kita, hati kita tertambah kepada usaha kita yang selalu berpikir minggu rame, minggu rame, minggu rame, hari Senin sampai Sabtu sepi, kalau hari Minggu rame. Ada apa ke gereja? Tuhan ampuni aku tiap minggu. Mana pun ada, aku ke gereja aku. Mana pun ada. Kalau mau terus semua ini kemana lagi? Haleluya. Jadi orang kaya ini kesanggup karena hatinya terpikat kepada harta. Haleluya. Makanya ada lagunya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku